Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Raudatul Farhati NIM 1905020015. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metode ordinary least squares atau OLS. Metode ordinary least squares atau OLS merupakan metode yang sering digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi. Namun, keberadaan outlier dalam data dapat menyebabkan hasil estimasi parameter regresi yang diperoleh oleh metode OLS menjadi tidak efisien. Metode least estimate squares atau LTS merupakan metode yang dapat digunakan ketika data terkontaminasi outlier. Pada penelitian ini, tingkat efisiensi metode OLS dan LTS dibandingkan dalam mengestimasi parameter regresi ketika terdapat outlier dalam data. Penelitian ini menggunakan 20 kondisi data yang berbeda dalam ukuran sampel dan persentase outlier. Tingkat efisiensi dari kedua metode dibandingkan berdasarkan nilai biasa dan mean square error atau MSE. Dari nilai estimasi yang dihasilkan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode LTS menghasilkan nilai bias dan MSE lebih kecil dibandingkan metode OLS. Sehingga metode LTS lebih efisien dalam mengestimasi parameter regresi dibandingkan metode OLS ketika terdapat outlier dalam data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hayuningsi, NIM 19050204. Di sini saya akan menjelaskan tentang model regresi linear klasik. Dalam menguji hipotesis statistik berdasarkan VRS fungsi regresi sampel, kita tidak dapat melangkah lebih lanjut, sebagaimana yang akan saya perlihatkan segera, kecuali kalau kita membuat asumsi spesifik tentang bagaimana cara diperolehnya UI. Inilah tepatnya apa yang disebut sebagai model regresi linear klasik dalam kurung MLEK. 1. Model regresi berbentuk linear dari segi parameternya. Model ini dapat berbentuk linear ataupun tak linear dari segi variabelnya. Dalam hal ini, jenis model regresinya adalah seperti di bawah ini. Y1 sama dengan B1 ditambah B2 dalam kurung CI ditambah UI dalam kurung 1.1. 2. Variabel penjelasan X tidak berkorelasi dengan faktor gangguannya acak U, akan tetapi jika variabel X itu bersifat non-stokastik, yaitu nilainya merupakan angka yang telah ditentukan sebelumnya, maka asumsi ini otomatis terpenuhi. 3. Dengan nilai XI yang tertentu, nilai rata-rata atau nilai harapan dari faktor gangguan acak U adalah 0. Dalam hal ini, E dalam kurung U, XI tutup kurung sama dengan 0 dalam kurung 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rosmini NIM 190502013. Di sini saya akan menjelaskan standar error estimasi least square. Dalam model regresi linear sederhana, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang salah satu variabel menjadi variabel dependen tak bebas dan variabel lainnya independen variabel bebas. Dalam analisis regresi linear, hasil akhir yang diperoleh adalah fungsi regresi populasi yang didapat dari fungsi regresi sampel yang nantinya dapat digunakan untuk estimasi. Di bawah dapat kalian lihat tabel distribusi sebagai contoh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriatun Hanifah, NIM 1905020009. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square adalah rasio jumlah regresi kuadrat atau bisa disebut dengan SSR dengan jumlah total kuadrat atau bisa disebut dengan SST.
Koefisien determinasi ini bisa ditulis dengan simbol R kuadrat atau disebut dengan R square. Koefisien determinasi hanyalah konsep statistik, mengatakan bahwa sebuah garis regresi adalah baik jika nilai R kuadrat tinggi dan sebaliknya. Bila R kuadrat adalah rendah, maka mempunyai garis regresi yang kurang baik. Rasio tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. R kuadrat sama dengan regression sum of square per total sum of square sama dengan SSR per SSE. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.